kita yang ditetapkan oleh pengurus belum hadir. Kita bersama baik saja mudah-mudahan beliau sama saja sebenarnya jadi hal yang karena itu ini akan dilakukan oleh Sosiali. Banyaknya soal-soal pendidikan dua bahwa dengan Muhammad SAW dengan kata Allah Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masuk di dalam agama Allah dengan tidak panjang kalimat yang saja Ustaz Suyadi untuk menyampaikan tausiah dan bersama pada Ustaz silakan. Nên là ăn răng dòng đũa của làm cái phải phát lực. Kalimat ya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nuzur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah subuh yang diberkahi Allah, tidak bosan-bosannya kita mengatakan, mengucapkan, menyampaikan, merasakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan kurnia Allah kepada kita, sehingga pagi ini Allah kembali bangunkan kita, kembali hidupkan kita, dan diberikan rasa keimanan dan ilmu sehingga kita masih mampu melaksanakan salat subuh berjamaah sampai pagi hari ini. Itu semua adalah atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu semua pantas untuk kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena bagi siapa saja yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Dan apabila mereka mengingkarinya, maka sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila bagi siapa saja yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka nikmat itu akan aku tambah. Namun apabila mereka mengingkarinya, tidak mengakuinya, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Inilah nikmat Allah yang telah kita rasakan dan bisa kita nikmati kembali pada pagi hari ini. Kita mohonkan kepada saudara-saudara kita yang belum sempat untuk kembali melaksanakan salat subuh pagi ini, kita mohonkan kepada Allah supaya Allah memberikan hidayahnya agar kita kembali ke jalan Allah
Kemudian salawat salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah nanti akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah subuh yang diberkahi Allah, kembali pada pagi kini awak lah lamu awak dek babansi rabab tasanda di pematang lah lamu awak dek menanti rupanya ustaznya dah datang. Jadi hari ini terpaksa terpaksa ya berserah diri saja langsung digantikan dek nandak biasa loh. Jadi apapun nanti yang menjadi sebenarnya nah tentu yang disebut lagi dong. Nah, nak tahu yang kececian tapi dia kecek Pak Salman tadi kan terlah salah. Jadi pada pagi hari ini kita coba mengawali dengan sebuah kisah salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Zar Al-Ghifari. Mungkin kisah kau lah banyak yang lah cuk wak dengar, lah banyak yang menyampaikan, tapi beda tukang tu beda buatan. Jadi beliau bernama Abu Zar Al-Ghifari. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, wak coba salah pakai bahasa awak Pak. Ya Rasul, ba'a caronyo, nah, telah kira-kira bahasanya, ba'a caronyo ambo bisa hidup selamat dari dunia sampai ke akhirat nanti. Pertanyaan ini tidak menanggung dong. Ba'a caronyo awak bisa hidup selamat dari dunia sampai ke akhirat. Awak mati masuk surga lo tuh. Kecek Nabi, wahai Abu Zar, caranya kehidupan kita ini, kecek Nabi, samo jo orang sedang berlayar. Sedang berlayar menuju sebuah pulau. Awak kini akan menuju sebuah pulau. Sama-sama lah kita ketahui awak lah berpindah-pindah alam, akan menempuh alam berikutnya. Awak lah dua alam yang kita tempuh. Yang pertama alam rahim, konyo alam dunia. Lah dua alam yang kita tempuh. Yang kita tempuh lagi adalah pulau tempat berhentinya alam ini. Itu kecil Nabi. Kalau dia selamat sampai tujuan, ada syarat. Yang pertama, siapkan perbekalan untuk sampai ke tujuan. Kalau orang sedang berlayar, tentu lama menuju sebuah pulau tujuan, yaitu akhirat, atau dengan akhirnya adalah kematian. Kecil Nabi persiapkan bekal selama perjalanan untuk sampai ke tujuan. Kalau berlayar sekian lama menuju tujuan tanpa bekal, tanpa pitih, tanpa makan, nah, itu sia-sia namanya.
Kalau awak berlayar dari dunia ini sampai menuju akhirnya yaitu kematian tanpa amal, tanpa ibadah, itu sia-sia lah. Barang kayak kosong kepala. Anu kasih Nabi, ya para sahabat, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan apa seluruh yang dilarang oleh Allah. Banyak-banyaklah beribadah, lakukan apa yang diperintahkan. Salat dengan benar, laksanakan puasa Ramadan, dan tunaikan zakat, dan berhajilah jika mampu. Itu bekalnya. Banyak-banyak bersedekah. Ustaz, ambo lai ialah Islam, Allah solat, Allah zakat, Allah puasa, Allah lo haji. Tapi itu semua belum tentu ada bekalnya. Kadang Bapak dan Ibu, awak terlalu beranggapan seluruh yang awak lakukan kaulah membawa ke surga, selalu tahu lah. Pak coba buka cek-cek Pak. Ada juga di antara awak anak-anak nan berumur 60 baca syahadat seluruh ini. Ada juga anak-anak yang berumur 60 membaca syahadat seluruh itu. Bala kecil surga tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada anak-anak tu mau 60 yang timbul baca syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asya ilallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ilnya tasdid di situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tuh anak-anak lah 60 muan. Terus ada cenderung itu. Pada saat Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj di jalian dari malaikat Jibril, seluruh umat Muhammad lah diangkat. Cuman ada kedap-kedip dalam neraka tu, cik lagi. Bertanyalah Nabi ke Jibril, wahai Jibril tu siapa tu dan tinggal kedip-kedip tu? Itu umat engkau Muhammad. Bapak apa tinggalnya? Kedip. Ikulah orang yang benar-benar berjahat. Cuman inyo pernah membaca syahadat. Dia akhirnya Bapak Ibu sakrek hari hawa sajai-jai nyawa kalau lah pernah Islam, pernah bersyahadat, itu adojo jamin masuk surga, tapi paling terakhir. Yang awak khawatirkan lain syahadatnya tidak benar. Nah, asyhadu la ilaha illallah. Untung waktu itu dia lagi sedang lagi menikah anak elok. Nah, pernah jadi syahadat. Itu nanti dicalian kepada Nabi, itu orang yang diangkat dari neraka masuk ke dalam surganya Allah. Yang kedua, bekal yang harus kita siapkan kata Rasulullah adalah awak melakukan syahadat.
Yang kedua, kita melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Salatnya lah benar lum. Mari itu Bapak Ibu mentangiko lah banyak ustaz awak yang menyampaikan masalah salatku, bahas supaya salatku dilaksanakan dengan benar, lah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Insyaallah kalaulah benar lah batu salat itu sah, kabul dan diterima oleh Allah. Tapi kalau lakukan juga tanpa ilmu itu sia-sia aja. Kalau ilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu sarupo batang kayu gadang nan indak babuah. Nyolai beramal tapi ilmunya ndak ada, serupa batang kayu gadang nan ndak babuah. Beda dengan berilmu tapi ndak diamalkan. Ada yang sangat penting banget Bapak Ibu, ketika awak masuk masjid, mungkin ya Pak ngelacak coba kecian, terutama sekali pada Jumat. Pada awak tentu melaksanakan satu kewajiban itu yang wajib duluan, baru kita laksanakan yang sunat. Aku contohnya cie berilmu, beramal tanpa ilmu. Ketika khatib Jumat lah duduk di atas mimbar, lah sedang berkhutbah, artinya inilah takbir pada saat zuhur. Jamaahnya wajib untuk mendengarkan khatib sedang berkhutbah. Baik itu juga ketika Idul Fitri, Idul Adha atau salat lain yang berkhutbah. Kalaulah di atas mimbar khatibnya, berartinya wajib untuk mendengarkan. Yang tidak berilmunya yang mana? Adolo yang antara jamaah wa ketika khatib sedang berkhutbah ini laksanakan salat sunat. Padahal mendengarkan khutbahnya wajib. Hanya kerajaan salat sunat. Jadi itu salah satu contohnya. Yang kedua, kecek Nabi tadi, persiapkan bekal untuk menuju pulau akhir. Laksanakanlah puasa di bulan Ramadan. Salatnya lah benar, salatnya lah benar, puasanya lah benar. Mulai puasa. Hai orang beriman, wajib atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu. Belum. Nah. Puasa itu artinya Bapak Ibu, puasa itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Orang beriman wajib terkendali nafsunya. Orang beriman wajib terkendali nafsunya. Itu panggilan tuh puasa tadi. Bila taruh senyum. Bila terkendalinya nafsu orang beriman tadi, bila saja terus menerus. Terus baku di bulan puasa. Nah, bulan Ramadan adalah bulan latihan untuk orang-orang yang beriman. Maka nafsu tadi, orang beriman itu wajib untuk mengendalikan nafsu. Nafsunya harus terkendali. Sebab isu di akhir hayat yang dipanggil itu adalah
ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang terkendali, wahai jiwa yang tenang. Itu yang dipanggil. Nambah piti banyak kan itu sudah. Nah, di saat sakaratul maut dipanggil adalah ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu yang terkendali. Itu yang dipanggil. Orang beriman wajib untuk berpuasa, yaitu jiwanya, nafsunya wajib terkendali. Bilo sajur, bulan Ramadan sajur. Nah, karena bulan Ramadan itu adalah bulan latihan 1 bulan penuh. Kita lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya kata Nabi, kalau engkau mau selamat sampai akhirat nanti, yang pertama adalah persiapkan bekal. Yang kedua kata Nabi, buang segala beban. Jadi kalau orang yang sedang mengarungi lautan, ku adoh baban-baban tapahapo, buang. Jangan membari anawa, jangan sampai itu yang membenam anawa di lautan sampo, sehingga tidak sampai kepada tujuan, yaitu pulau akhir dari kehidupan ini. Kalau ada kelakuan, perkataan, perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah, buang. Buang artinya tinggalkan, lakukan amal kebaikan. Yaitu kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Wahai orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, aqimus shalah wa atuz zakah. Itu adalah perintah Allah. Siapkan, buang semua yang membebani kita selama dalam kehidupan. Lepas, jangan terimanya. Selanjutnya kata Nabi, kalaulah wak tinggal seluruh beban, artinya kita melenggang dengan bekal yang lah ada. Mudah-mudahan dengan rintangan apapun yang kita hadapi nanti dalam perjalanan itu, mudah-mudahan sampai kepada tujuan dengan selamat sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Nabi, supaya selamatnya sampai ke tujuan, berbanyak-banyaklah untuk mengingat Allah. Patang-patang awak mungkinlah jauh ngecean, kalau apa yang kita lakukan, kita ibadahkan, kita katuan, itu adalah semuanya jadi ibadah apabila yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah dan dilakukan dengan ikhlas. Tapi kalau tidak lakukan dengan ikhlas, tidak lakukan itu tidak diridhoi Allah, itu bukanlah suatu ibadah. Ibadah itu dua Bapak Ibu. Kata pertama adalah itu namanya ibadah wajib, yang kedua adalah ibadah tidak wajib. Dan wajibnya yang mana? Yang wajibnya tadi. Yang wajibnya adalah seperti ibadah sholat, ibadah haji, ibadah zakat, berpuasa, itu wajib namanya. Jadi kalau yang lain menjadi amal ibadah, dia apapun yang kita lakukan jadi ibadahnya ghairul mahdah. Kalau kita lakukan dengan ikhlas dan kita lakukan dengan diridhoi oleh Allah. Bisa kita ukur, bisa kita cari apa yang kita lakukan itu, apa yang kita ucapkan itu diridhoi oleh Allah atau tidak, bisa kita ukur, bisa. Satu perkataan yang kita ucapkan
Iko kira-kira ridho Allah enggak bisa wuku tuh. Sebuah perbuatan yang wak lakukan, kalau wak lakukan kau ridho Allah enggak bisa wuku, bisa. Baca wukunya apabila dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita lakukan, tidak ada satupun makhluk Allah yang tersakiti. Insya Allah itu ridha Allah. Apabila tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah itu yang tersakiti, insya Allah itu yang Allah lakukan adalah dengan ridha Allah. Jadi kalau ada berarti Allah tidak ridho dengan apa yang Allah lakukan, dengan apa yang Allah ucapkan. Kembali kita ingatkan, perbanyak bekal selama dalam perjalanan ibadah yang kita lakukan, sadonyo kita laksanakan dengan ikhlas. Mudah-mudahan niko sadonyo menjadi bekal awak untuk menuju akhirat Allah. Mudah-mudahan sadonyo menjadi amal ibadah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pagi hari ini itu saja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat walaupun seketik. Mari kita berlakukan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Wasbiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.